turun ya bang ya. Di sini dia pasti dapat gitu. Oke, dia ngabiskan napasnya dulu tadi di situ ya. Yang pasti di sini dia harus turun gitu ya bang. Kesimpulannya, teknikal kita C3 di binomo itu masuk di quotex ya bang ya. Itu masuk di quotex. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Semoga semuanya sehat-sehat dan dimudahkan rezekinya hari ini ya bang. Oke, pagi hari ini kita akan buat sampelnya atau meriset teknikal kita C3 yang kemarin di binomo. Kita akan terapkan di quotex ini ya bang. Jadi sebelumnya terima kasih buat abang-abang yang sudah berikan saran kepada saya terkait video kemarin ya bang ya. Video sebelum ini terkait waktunya ya bang ya, harus diubah gitu ya bang. Terima kasih buat abang-abang. Sini kita butuh masukan-masukan lagi terkait settingan-settingan gitu ya bang ya. Jadi kalau kita di sini di quotex dan di binomo terkait candlestick itu tidak ada bedanya ya bang. Itu sama aja gitu. Itu sama aja. Cara membaca ini gitu sama aja ya bang ya. Oke, kita akan terapkan di sini apakah teknikal itu masuk atau tidak gitu ya bang ya. Oke, di sini kita lihat C3-nya. Kita akan open nanti. Kita akan lihat C3 yang ini. Kita open di sini gitu ya bang ya. Oke, kita tunggu. Jadi candlestick di sini sepertinya lebih enak untuk dibaca ya bang ya. Sepertinya lebih enak gitu. Aduh, udah duluan naik dia bang. Ini kan pelemahan untuk turun. Nah, ini pelemahan untuk turun gitu ya bang ya. Artinya akan ada kenaikan gitu ya bang. Tapi dia udah naik duluan, ya udah kita tunggu aja gitu bang. Boleh kita ambil penurunannya juga. Tapi yang penting kita harus tahu dia. Kita harus bisa pastiin dia udah mencapai titik tertingginya gitu ya bang. Karena ini adalah pelemahan untuk naik, untuk turun ya bang ya. Oke, terlihat sumbunya kecil gitu bang. Oke, kita ambil selnya tadi satu kali. Kita tunggu. Di sini akan lebih valid ya bang daripada kemarin, video kemarin ya. Jadi reset kali ini akan lebih valid karena di sini waktunya sudah kita ubah ya bang ya, seperti yang abang sarankan. Jadi ini nggak gerak-gerak lagi, closingnya dia bakal sama dengan misalnya kita open di C1 atau C4 nya itu akan sama gitu ya bang. Oke, di situ kita profit ya bang ya. Jadi kita akan reset dulu ini di demo. Nanti akan kita bongkar lagi ya bang ya. Ketika kita sudah sedikit mahir, kita akan libas lagi nih ya bang. Kita open sell di sini. Berhubung candlestick di C3 nya adalah penurunan ya bang ya. Oke, jadi terkait candlestick bisa abang-abang pelajari di akun di video saya sebelumnya, tapi dia di broker binomo ya bang ya. Itu akan sama aja gitu. Oke, dia ngabisin napasnya dulu ya bang ya. Yang jelas di sini dia pasti akan turun gitu ya bang. Konfirmasi dari sini ya bang ya. Ini konfirmasinya. Nah, itu adalah kekuatan untuk turun ya bang. Bisa kita pastikan dia akan turun di sini. Oke, ketika ini tidak dapat, ini pasti turun ya bang ya. Di sini dia pasti dapat gitu. Oke, dia ngabiskan napasnya dulu tadi di situ ya. Yang pasti di sini dia harus turun gitu ya bang. Aduh. Di sini dia harus turun ya bang. Situ dia harus turun. Kita boleh ambil lagi di sini karena naik pun dia nggak akan kuat ya bang ya. Naik pun dia nggak akan kuat lagi gitu. Kita bisa pastikan. Udah lewat. Oke. Ini OTC semua ya bang ya. Kalau di quotex ini. Oke, di situ dia turun ya bang ya. Di situ dia turun sesuai dengan analisa karena dia memang harus mengkonfirmasi ini adalah kekuatan untuk turun ya bang ya.
itu adalah kekuatan untuk turun. Makanya di sini dia bisa kita pastikan dia harus turun gitu. Karena di sini itu dia hanya menghabiskan tenaganya gitu ya Bang. Karena di sini baru terbentuk support. Dia menghabiskan tenaganya ke sini gitu. Yang jelas di sini dia akan pasti terjun gitu ya Bang. Kita udah tahu sebelumnya gitu dia Bang. Oke. Kita akan lihat di sini. Kita akan ambil selnya lagi. Ini sebenarnya bukan kekuatan untuk ke bawah ya Bang ya. Memang bodinya besar tapi dia di bawah candle botak gitu ya Bang ya. Tapi kita manfaatkan bodinya karena bodinya masih cukup tergolong besar ya Bang ya. Artinya kekuatannya masih ada gitu ya. Makanya kita sell di situ. Kecuali tadi dia body kecil gitu ya Bang ya. Body kecil, sumbunya pendek di atas, kita akan ambil reversalnya gitu ya. Reversalnya kita akan ambil berarti buy gitu ya Bang ya. Sini karena masih bodinya besar saya lihat masih bisa untuk kita manfaatkan gitu walaupun tidak begitu jauh nantinya penurunannya gitu ya Bang. Oke, di situ kita profit ya Bang ya. Nah, di situ muncul doji, kita akan skip dia. Kita tunggu. Jadi ini kali ini riset kali ini jauh lebih valid ya Bang ya daripada yang video sebelum ini gitu. Karena kita ini sudah dapat dia ya Bang ya. Garis ini sudah berhenti dia. Jadi sudah sama persis dengan yang di binomo. Soal candlestick itu sama persis cara bacanya ya Bang ya. Itu tidak akan ada bedanya gitu. Oke. Nanti abang-abang sendiri yang nilai apakah ini masuk atau tidak gitu ya Bang ya. Teknikal ini masuk atau tidak. Jadi terkait requestan abang yang minta untuk di Olim Trade, sabar dulu ya Bang ya. Kita akan reset ini dulu. Baru kita akan terjun ke Olim Trade itu ya Bang ya. Atau gini aja bisa sih ya Bang yang yang uji gitu. Kan udah tahu rumusnya gitu. Hanya lihat C3 nya gitu ya Bang ya. Jadi bisa Abang uji sendiri ketika Abang udah memulai di Olim Trade gitu ya. Oke, kita lihat di sini kenapa saya buy di sini memang doji, tapi dia kita akan uji gitu Bang. Kita akan coba apakah doji ini kan biasanya doji kalau hijau dia kenaikan gitu ya Bang ya. Kita lihat tanda salibnya ya Bang. Kita akan uji apakah dia akurat untuk kita jadikan titik open posisi gitu ya Bang. Nah, nanti abang-abang bisa lihat sendiri gitu tingkat akurasinya gitu ya. Oke. Oke, ternyata dia tidak kuat ya Bang ya. Dia balik lagi membentuk doji di sini ya. Nah, itu artinya ketika doji seperti ini alangkah baiknya kita skip gitu ya Bang ya. Kita skip karena dia tidak membawa arah harga yang dengan baik gitu. Kadang dia kuat, kadang dia pelemahan juga gitu ya Bang ya, lemah. Bisa kita lihat di sini gitu ya. Oke. Sebenarnya pun bedanya sih di sini harus tepat-tepat 1 menit dia OP-nya ya. Karena sebenarnya kalau kita benar-benar melihat di sini, kalau di binomo seandainya di binomo masih profit harusnya ya, karena dia memang naik di sini ya. Tapi entah kenapa dia langsung closing pas masih di candle ini gitu ya. Itu perbedaannya. Berarti kita harus pintar di sini untuk ngambil titik melalui detik-detiknya ini ya. Kita harus pintar untuk open posisi melalui detik-detiknya itu ya Bang ya. Oke, di sini akan kita ambil sell-nya. Biar pas dia di sini ya Bang ya. Biar pas dia di sini. Seperti ini tadi, dia udah closing di sini. Udah closing di sini, padahal harusnya kalau closingnya di sini dia masih profit ya Bang, benar naik ya. Berarti dojinya itu masih berjalan harusnya ya. Cuman dia karena closingnya di sini jadinya loss gitu ya Bang. Oke, di sini kita lihat open posisi kita. Saya pilih sell karena ini adalah pelemahan untuk naik gitu ya Bang. Ini adalah pelemahan untuk naik. Mananya ini? Ini. Candle C3 di situ adalah pelemahan untuk naik gitu ya Bang. Oke. Jadi menurut saya setelah saya riset seperti ini,
menurut saya technical C3 di Olim Trade itu berlaku gitu ya bang. Nah, berlaku gitu. Kita akan ambil lagi selnya di sini. Menurut saya itu masih bisa bekerja ya bang ya, masih bisa bekerja. Nanti abang-abang bisa tes sendiri gitu ya. Nah, menurut saya masih bisa bekerja di konteks ini ya bang. Di Olim Trade kita akan coba entah beberapa minggu ke depan ya bang ya. Mungkin seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan. Yang penting ini harus kita selesaikan dulu gitu ya bang. Harus kita selesaikan dulu di konteks ini gitu. Harus benar-benar kita dapat gitu ya bang. Kita dapat teknikal yang baik gitu. Untuk apa ini? Untuk konteks. Oke, udah 10 menit. Nah, di sini dia berjalan dengan baik ya bang ya. Di sini dia udah profit ya. Ini udah pasti profit. Kenapa saya open sell di situ? Karena candle seperti ini kan terjadi resisten. Candle seperti ini masih ada kekuatannya untuk ke bawah gitu ya bang ya. Masih ada tekanan dari atas ini, buktinya ada ini apa namanya? Ada sumbunya panjang ya bang di bawah, dan di atas itu candle botak gitu ya bang. Oke, di situ profit lagi ya bang ya. Di situ profit lagi. Di sini kita akan ambil sellnya lagi. Aduh, keseret ya bang. Oke, kita ambil sellnya. Kita tunggu dia naik dulu ya bang ya. Kita tunggu, alangkah baiknya kita ambil di titik aku apanya ya, detailnya ya, apa namanya, idealnya gitu ya. Namun dia sudah berpindah ya bang ya, sudah berpindah. Tapi di situ kita pastikan dia akan turun ya bang. Aduh, udah turun duluan baru kita bilang. Oke. Nah, kekuatan candle ini masih berfungsi dengan baik ya bang. Di sini dia benar-benar turun gitu ya. Tetapi alangkah baiknya kita harus tetap menunggu titik ideal gitu ya bang ya. Saat bertrading dimanapun itu, di broker apapun itu, open posisi lah di titik-titik yang terbaiknya gitu ya bang ya. Kita bisa lihat kok dengan mudahnya. Kita akan melihat misalnya dia akan ada penurunan gitu. Artinya ketika kita akan sell, kita butuh kenaikan dulu baru kita sell gitu ya bang ya. Ketika kita mau ambil kenaikan, kita butuh penurunan dulu baru kita buy gitu ya bang ya. Gitu dia bang, hanya sesimpel itu. Jadi sama seperti kita bermain di binomo gitu ya bang, sama persis gitu ya. Jadi kesimpulannya teknikal kita C3 di binomo itu masuk di quotex ya bang ya. Itu masuk di quotex. Oke. Fix itu masuk di quotex gitu ya bang. Nanti abang-abang bisa apa sendiri ya, mencoba sendiri. Tapi di video ini fix kita coba arah pembacaan candlenya sama persis ya bang ya. Tidak ada bedanya dengan di binomo gitu. Dan di sini kita pakai teknikal itu juga, masuk juga ya bang. Masuk juga dia. Oke. Di sini ada doji ya. Doji ini tidak akan kuat untuk ke bawah ya bang ya. Kita akan ambil buy-nya di sini. Oke. Jadi kita kalau doji itu kita akan ikuti tanda salibnya ya bang ya. Tanda salibnya kemana arah salibnya itu, ke situ kita akan opennya gitu ya bang ya. Bisa kita open, bisa gitu ya bang ya. Tapi alangkah lebih baiknya saya selalu mengingatkan kita pakai aja candle-candle seperti ini gitu. Candle-candle besar. Dia akan lebih akurat gitu ya bang ya. Dia akan lebih akurat. Oke. Kita tunggu di sini. Oke, kenaikannya terjadi di sini ya bang. Situ dia masih menghabiskan tenaganya. Jadi kenaikannya akan terjadi di sini. Nah, itulah tadi bang, udah terbukti bahwa doji seperti ini akurasinya ini ya bang ya. Harusnya langkah baiknya kita skip lah, itulah intinya. Oke, jadi kenaikannya akan terjadi di sini ya bang. Dia menghabiskan napas dulu untuk membuat kenaikan ya. Oke, sebentar. Oke, kita tunggu di sini. Yang jelas kalau untuk turun dia udah nggak kuat lagi ya bang. Kalau untuk turun dia udah nggak kuat lagi gitu ya.
Oke, jadi pembacaan candlestick sangat sama persis ya Bang ya, sangat sama persis dengan di binomo. Bagaimana Abang membaca candlestick di binomo itu sama persis ya Bang ya. Jadi di sini benar ya Bang ya, dia akan naik gitu ya Bang ya. Jadi udah terbukti bahwa teknikal C3 di binomo itu berlaku di sini ya Bang ya, berlaku di quotex ya Bang ya, berlaku di quotex. Oke. Oke Bang, berlaku di quotex ini ya Bang. Jadi buat abang-abang nanti yang masih ini, silakan dicoba gitu ya Bang ya, silakan dicoba dulu, jangan langsung deposit aja gitu ya Bang ya. Barangkali abang masih belum begitu fasih untuk memakai teknikal C3 ini gitu ya Bang. Jadi harus dicoba dulu di akun demonya gitu ya. Itulah gunanya ada akun demonya gitu ya Bang. Tapi kalau kita udah mahir seperti di binomo ini, kita udah bisa gas ke realnya gitu Bang. Kita hantam aja gitu kalau udah mahir. Jangan takut-takut lagi gitu ya Bang. Oke. Jadi mungkin sampai di sini dulu buat video kali ini. Yang jelas beberapa kali open posisi kita boleh analisa dia, di sini akan terjadi kenaikan, di sini akan penurunan, kita bisa analisa. Itu artinya candle-candle di sini tidak jauh beda dengan di binomo ya Bang. Artinya teknikal kita di C3 bisa kita pakai di quotex gitu ya Bang intinya ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Kita harus banyak sharing lagi. Nanti silakan abang-abang berkomentar di video ini. Bang gini gitu ya Bang ya. Kasih masukan gitu ya Bang ya. Oke, terima kasih, selamat pagi.